Baik, selamat malam. Pada kesempatan ini saya izin share eh, ada materi yang saya miliki itu terkait tentang panduan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. Nah, ini materinya milik Kemen PUPR, Direktorat Jenderal Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa 1. Ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2001 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Langsung saja kata pengantar. Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat dan rahmatnya buku panduan mengenai pelaksanaan konstruksi bangunan gedung ini dapat selesai disusun. Penyusunan buku panduan ini adalah sebagai sebuah media informasi mengenai proses pelaksanaan konstruksi bangunan gedung berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2001 dan diharapkan dapat membantu pegawai di Direktorat Jenderal Perumahan dalam melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Buku panduan ini merupakan rangkuman dari sebagian isi peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2001 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 2002 tentang bangunan gedung mengenai proses pelaksanaan konstruksi bangunan gedung yang telah dicapai ditetapkan pada Februari 2001. Akhir kata penulis sampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan buku panduan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung ini dari awal sampai dengan akhir. Buku panduan tahapan pelaksanaan konstruksi ini disusun dalam rangka memenuhi tugas aktualisasi pelatihan dasar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2001. Penulis Ishak Abdullah S. Ars. Wow, ini buku ini ditulis oleh CPNS. Daftar isi, kata pengantar, daftar isi, latar belakang, dasar hukum, daftar istilah, pendahuluan, penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung negara, BGN, standar teknis, klasifikasi, standar luas, dan standar jumlah, lantai BGN, pelaksanaan konstruksi fisik, tahapan pelaksanaan konstruksi, standar pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, tata cara dan metode pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, dokumen pelaksanaan konstruksi, referensi. Nah, di sini yang saya mau tekankan adalah ini merupakan eh, bagian dari administrasi pembangunan ya. Kalau saya menyebutnya itu administrasi pembangunan karena ada bukan bagian dari administrasi, bukan pelaksanaan, belum pada tahap pelaksanaan, itu bagian dari administrasi pembangunan dan akhirnya itu adalah ini dokumen pelaksanaan konstruksi. Nah, inilah administrasi pembangunan. Nah, saya katakan seperti itu. Dalam konteks lebih teknis ya. Kalau dalam konteks lebih luas, administrasi tujuannya adalah segala proses untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya itu apa? Nah, biasanya administrasi itu dikaitkan dengan berkas ya ataupun dokumen seperti itu. Latar belakang berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur maka perlu dilakukan pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, bangunan gedung berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan bangunan harus diselenggarakan secara tertib sesuai dengan fungsi dan memenuhi persyaratan administratif dan teknisnya. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung dibentuk. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tersebut, pemerintah selanjutnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan PP Nomor 16 Tahun 2001 pada 2 Februari 2001 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. PP tersebut mengatur mulai dari fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, standar teknis proses penyelenggaraan bangunan gedung, sanksi administratif, peran masyarakat hingga pembinaan. Salah satu proses penyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan PP nomor 16 tahun 2001 adalah pelaksanaan konstruksi. Melalui buku ini diharapkan pembaca dapat memahami terkait visualisasi pelaksanaan konstruksi berdasarkan PP nomor 16 tahun 2001 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Dasar hukum Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Daftar istilah Undang-Undang, PP, Peraturan Pemerintah, PGN, Bangunan Gedung Negara, BGH, Bangunan Gedung Hijau, BGCB, Bangunan Gedung Cagar Budaya, SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, MEP, Mekanika Electrical Plumbing, Mekanika Electrical dan Pemipaan. PBG, Persetujuan Bangunan Gedung, SLF, Sertifikat Layak Fungsi. SLFN, Sertifikat Layak Fungsi Perpanjangan, KI, Kajian Identifikasi, KT, Kajian Teknis, RTB, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, PHO, Provisional Handover, FHO, Final Handover, SNI, Standar Nasional Indonesia, BIM, Building Information Modeling. Pendahuluan, apa itu bangunan gedung? Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus. Pasal 1.1 PP nomor 16 tahun 2001. Penyelenggaraan bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib sesuai dengan fungsi serta memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Nah, ini dia persyaratan administratif. Ada di sini persyaratan administratif dan teknis. Nah, apa itu persyaratan administratif? Poin tertimbang C, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Pelaksanaan konstruksi dan penyelenggaraan bangunan gedung. Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Pasal 250 ayat 1 PP nomor 16 tahun 2001. Pelaksanaan konstruksi merupakan salah satu lingkup dari kegiatan pembangunan. Nah, ini pembangunan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi fisik, pengawasan teknis, pasal 124 ayat 3 PP nomor 16 tahun 2001. Penyelenggaraan bangunan gedung. Penyelenggaraan bangunan gedung secara umum meliputi pembangunan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan teknis. Nah, di area antara perencanaan teknis itu sampai dengan pelaksanaan konstruksi ini itu adalah areanya PBG, persetujuan bangunan gedung. Nah, dari sini pelaksanaan konstruksi fisik sampai dengan sini ini namanya area untuk menuju mendapatkan SLF, sertifikat layak fungsi. Dan ini pada saat pembangunan itu ada tiga tahapan area, itu dari perencanaan, pelaksanaan, konstruksi fisik, dan pengawasan teknis. Keterangan PBG adalah persetujuan bangunan gedung, SLF adalah sertifikat layak fungsi, SLFN sertifikat layak fungsi perpanjangan, KI kajian identifikasi, KT kajian teknis, RTB rencana teknis pembongkaran bangunan gedung. Itu referensinya pasal 250 dan 251 PP nomor 16 tahun 2001. SLFN. Nah, ini untuk kajian teknis itu setelah dilakukan kajian teknis itu bila hasilnya laik, maka ini akan mendapatkan sertifikat layak fungsi N. N itu tadi N itu sertifikat layak fungsi perpanjangan. Jika tidak laik, maka ini kita dapatnya RTB. Maka selanjutnya itu adalah langkah selanjutnya adalah pengurusan penyusunan RTB, rencana RTB rencana teknis pembongkaran gedung, ya. Nah, kalau laik itu langkah selanjutnya adalah pengurusan SLFN, sertifikat layak fungsi perpanjangan. Nah, itu adalah areanya pemanfaatan. Nah, eh, pada saat pemanfaatan, setelah dimanfaatkan, dilakukan lagi kajian teknis.
Nah, jika dia like, maka kembali lagi ke sini. Jika tidak like, ini maka lakukan RTB, disusun rencana teknis pembongkaran gedung, maka kemudian selanjutnya dilaksanakan pembongkaran. Nah, untuk pemanfaatan ini nanti lakukan kajian identifikasi. Nah, identifikasi ini apakah dia pelestarian? Kalau pelestarian nanti bisa selanjutnya kembali lagi ke pemanfaatan. Untuk pelestarian bisa lakukan lagi pada saat pelestarian lakukan kembali kajian teknis. Nah, kajian teknis ini nanti eh, bisa selanjutnya kalau dia kajian teknis berarti sama dengan di sini prosesnya like tidak like. Kalau dia tidak like maka lanjut ke pembongkaran. Nah, ini khusus untuk bangunan gedung Cagar Budaya BGCB. Nah, itu. Proses penyelenggaraan bangunan gedung dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui SIM BG. Pasal 326 nomor 16 tahun 2001. Penyelenggaraan bangunan gedung negara BGN. Apa itu? Bangunan gedung negara BGN, bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik atau negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atau perolehan lainnya yang sah. Pasal 1 poin 6 PP nomor 16 tahun 2001. Tentuan proses penyelenggaraan bangunan gedung negara BGN mengikuti tentuan proses penyelenggaraan bangunan gedung. Pasal 124 PP nomor 16 tahun 2001. Bangunan gedung negara dengan luas di atas 5.000 meter persegi wajib menerapkan prinsip-prinsip bangunan gedung hijau BGH. Perumusan kesamaan tujuan, pemahaman serta rencana tindak. B. Pengurangan atau reduce penggunaan sumber daya baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia. C. Pengurangan timbunan limbah baik fisik maupun non fisik. D. Penggunaan kembali reuse sumber daya yang telah digunakan sebelumnya. E. Penggunaan sumber daya hasil siklus ulang recycle. F. Perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian. G. Mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana. A. Orientasi pada siklus hidup. E. Orientasi pada pencapaian mutu yang diinginkan. J. Inovasi teknologi untuk perbaikan yang berkelanjutan. K. Peningkatan dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi. Pasal 124 dan 108 PP nomor 16 tahun 2001. Standar teknis klasifikasi, standar luas, dan dalam penyelenggaraan BGN harus mengikuti standar teknis bangunan gedung, ketentuan klasifikasi, standar luas, dan standar jumlah lantai. Pasal 124 ayat 12 PP nomor 16 tahun 2001. Standar teknis bangunan gedung. Kegiatan persiapan terdiri atas penyusunan, rencana kebutuhan, rencana pendanaan, rencana penyediaan dana, tahapan perencanaan teknis terdiri atas penyusunan perencanaan teknis baru, perencanaan teknis dengan desain berulang, perencanaan teknis dengan desain prototipe atau perwarupa, perencanaan teknis dengan sayembara. Pasal 125 PP nomor 16 tahun 2001. Standar jumlah lantai bangunan, tahap pelaksanaan konstruksi, berupa kegiatan pembangunan baru, perluasan. Tadi tahap pelaksanaan konstruksi berupa kegiatan pembangunan baru, perluasan, lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai. Pembangunan BGN, bangunan negara terintegrasi. Tahap pengawasan meliputi manajemen konstruksi, pengawasan konstruksi. Tahap pasca konstruksi meliputi penetapan status bagian sebagai barang milik negara, pendaftaran bagian, penyiapan dokumen SLF. Pasal 125 PP nomor 16 tahun 2001.
Standar teknis klasifikasi standar luas dan tahap pemanfaatan meliputi pengelolaan bangunan negara, pemeliharaan dan perawatan BGN, pemeriksaan berkala BGN, tahap pelestarian mengikuti ketentuan penyelenggaraan BGCB yang melestarikan, tahap pembongkaran meliputi peninjauan pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran, pengawasan pembongkaran, pasca pembongkaran, penghapusan aset barang milik negara, pasal 125 PP nomor 16 standar jumlah lantai BGN, dalam pembangunan BGN harus memenuhi klasifikasi standar luas dan standar jumlah lantai, pasal 128 ayat 1 PP nomor 16 tahun 2001. Bagian dikelompokkan menjadi bangunan gedung kantor, rumah negara, bagian lainnya. A. Bangunan gedung pendidikan. B. Bangunan gedung pelayanan kesehatan. C. Bangunan gedung parkir. D. Bangunan gedung perdagangan. E. Bangunan gedung peribadatan. Pasal 128 PP nomor 16 tahun 2001. Klasifikasi bangunan gedung. Sederhana. Bangunan dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi jumlah lantai sampai dengan 2 lantai, luas sampai dengan 500 meter persegi, rumah negara tipe C dan DE, tidak sederhana. Bangunan dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana meliputi jumlah lantai lebih besar dari 2 lantai, luas lebih besar 500 meter persegi, rumah negara tipe A dan B, khusus, memiliki standar khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan menggunakan penyelesaian atau teknologi khusus, mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, penyelenggarannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya, mempunyai risiko tinggi, ditetapkan oleh Menteri, pasal 129 PP nomor 16 tahun 2001. Ini standar luas bangunan negara, standar luas bangunan negara kantor mengacu kepada pasal 130 PP nomor 16 tahun 2001. Standar luas bangunan negara, negara mengacu kepada pasal 131 PP nomor 16 tahun 2001. Nah, tabel terlampir di halaman selanjutnya. Standar luas bangunan negara lainnya ditetapkan oleh Menteri sesuai urusan pemerintahan atau pengguna anggaran setelah berkoordinasi dengan Menteri. Pasal 130, 131, 132 PP nomor 16 tahun 2001. Standar jumlah lantai BGN. Standar jumlah lantai BGN maksimal 8 lantai, terhitung dari ruang yang dibangun di atas permukaan tanah. BGN yang dibangun lebih dari 8 lantai harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Menteri dengan pertimbangan kebutuhan peraturan daerah setempat terkait ketinggian bangunan atau jumlah lantai. Koefisien perbandingan antara nilai harga tanah dengan nilai harga bangunan gedung. Apabila bagian dibangun dengan basement, maksimal jumlah basement 3 lantai. Pasal 133 PP 16, PP nomor 16 tahun 2001. Standar luas bangunan gedung negara, rumah negara. Peruntukan, ini tipe khusus itu menteri, tipe A itu sekretaris jenderal, tipe B itu direktur, kepala biro, kepala pusat, pejabat yang setingkat, atau pegawai negeri sipil golongan 4D dan 4E. Luas bangunan itu untuk yang tipe dari tipe khusus, tipe A, tipe B. Untuk yang tipe B itu yang saya bacakan saja, itu LB, luas bangunan 120 meter persegi, luas tanah itu 350 meter persegi. Untuk ruang tamu, ini tipe A, itu ada, tipe B-nya itu ada, ruang kerja itu tipe A itu ada, dan tipe B itu juga ada, dan seterusnya sampai dengan kepada kamar mandi pembantu. Nah, ini ada, untuk tipe A itu ada, tipe B juga ada. Nah, nah untuk ruang suci ini ada tanda ini, itu tidak dihitung dalam standar luas bangunan rumah negara. Nah, ini untuk tipe tadi tipe B, sekarang yang tipe C. Nah, tipe C itu untuk peruntukannya. Nah, ini tipe C ini peruntukan. Sini ini peruntukannya. Nah, ini peruntukannya. Kepala subdirektorat, ini kepala bagian, kepala bidang, pejabat yang setingkat, atau PNS golongan 4A dan 4C. Terus tipe D itu kepala seksi, kepala subbagian, kepala subbidang, pejabat setingkat, atau pegawai negeri sipil golongan 3. Kemudian tipe E itu pegawai negeri sipil golongan 1 dan golongan 2.
Nah, ini untuk luas lantainya, ini untuk luas bangunan itu luas bangunannya yang tipe E itu 36 meter persegi, luas lantainya 100 meter persegi. Nah, seterusnya itu untuk ruang tamu ada, kemudian untuk ruang kerja, ruang duduk, dan ruang makan itu tidak ada. Kalau ruang kerja, ruang duduk tidak ada, kemudian ruang makan, ruang, ruang tidur, ruang makan, ruang makan itu ada. Kemudian untuk ininya, ruang tidurnya itu ada dua. Nah, untuk yang tipe E, untuk golongan satu dan golongan 2. Pasal 131 PP nomor 16 tahun 2001. Apa itu pelaksanaan konstruksi fisik? Nah, tahap pelaksanaan konstruksi fisik adalah tahap perwujudan dokumen perencanaan menjadi gedung yang siap dimanfaatkan. Satu, pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima (PHO). Pada tahap ini dilakukan kegiatan menjaga keandalan konstruksi bangun gedung melalui pemeriksaan hasil pelaksanaan konstruksi fisik setelah serah terima pertama (PHO Professional Handover). Pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir (FHO). Pada tahap ini penyedia jasa melaksanakan konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan yang terjadi selama masa konstruksi. Lama masa pemeliharaan minimal 6 bulan apabila tidak ditentukan dalam kontrak lain sejak PSO dan diakhiri dengan serah terima atau FHO Final Handover. Pasal 149 dan 151 PP nomor 16 tahun 2001. Dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berdasarkan satu kontrak pekerjaan. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi melakukan pelaksanaan konstruksi berdasarkan kontrak pekerjaan konstruksi atau pemborong dan lampiran beserta perubahannya. Berdasarkan, nah penyedia jasa konstruksi ini berdasarkan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, penyediaan jasa pelaksanaan konstruksi dalam penerapan SMKK dilakukan: A. Identifikasi bahaya, B. Penilaian risiko dan pengendalian risiko atau peluang, hazard identification risk, assessment opportunity pekerjaan konstruksi. C. Sasaran dan program keselamatan konstruksi yang dibuat berdasarkan tahapan pekerjaan work breakdown struktur pasal 61 dan 151 PP nomor 16 tahun 2001. Tahap pelaksanaan konstruksi meliputi A. 1. Pekerjaan persiapan. Persiapan pekerjaan. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi menyusun satu laporan peninjauan kondisi lapangan, dua rencana pelaksanaan konstruksi, dua tiga standar manajemen mutu, empat pedoman SMKK. Dua pelaksanaan pekerjaan terdiri atas tahapan: A. Pekerjaan struktur bawah, B. Pekerjaan basement, C. Pekerjaan struktur atas, D. Pekerjaan arsitektur, E. Pekerjaan EEP. Tiga, pengujian dilakukan setelah pekerjaan EEP setelah selesai dikerjakan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi. Empat, penyerahan dilakukan setelah penyedia jasa manajemen konstruksi atau manajemen konstruksi mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung. Pasal 59 PP nomor 16 tahun 2001. Standar pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. A. Persiapan pekerjaan. Itu pekerjaan, penyusunan jadwal tahapan pekerjaan. Penyusunan jadwal tahapan pekerjaan itu not applicable. Itu acuannya tidak ada.
Penyusunan standar prosedur personal, acuannya not applicable itu tidak ada. Penyusunan SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Kerja, acuannya SNI ISO 45001 18 dan atau perubahannya. Pengukuran topografi itu not applicable, acuannya not applicable. Pembuatan pagar pengaman proyek, acuannya not applicable. Pembuatan badak pekerja, acuannya not applicable. Pembuatan kantor proyek, acuannya not applicable. Pembuatan gudang bahan dan peralatan, acuannya not applicable. Pembatan Pembatan fasilitas mandi cuci kakus MCK, acuannya PTS 09 2000 C, PDS 02 2004 C dan atau perubahannya. Pekerjaan penerangan dan air kerja itu acuannya not applicable. Mobilisasi pekerja dan peralatan not applicable. Pembuatan gambar rencana kerja shop drawing acuannya not applicable. Bagian 3 lampiran PP nomor 16 tahun 2001. Pelaksanaan pekerjaan umum B. Mengacu pada SNI 03 1728 1989 tata cara pelaksanaan mendirikan bangunan dan atau perubahannya meliputi pekerjaan tanah. Acuannya PTT 39 2000 A, PTT 41 2000 A, PTT 42 2000, PTT 43 2000 A, PTT 44 2000 A, PTT 45.000 2000 A dan atau perubahannya. Pekerjaan perataan dan pemerataan tanah acuannya SNI 1742, SNI 1742 2008, SNI 1743 2008 dan atau perubahannya. Pekerjaan pembersihan lahan acuannya not applicable. Pekerjaan geoteknik atau fondasi, pekerjaan dinding penahan tanah, acuannya SNI 03 4147 1996, SNI 03 0090 1999, SNI 8064 2016 dan atau perubahannya. Peningkatan daya tahan tanah PTT 44 2000 A dan atau perubahannya. Basement acuannya SNI 03 2914 1992, SNI 03 6376 2000, SNI 77 49 2012 dan atau perubahannya. Fondasi dangkal atau fondasi dalam acuannya SNI 03 3448 1994 dan atau perubahannya. Bagian 3 lampiran PP nomor 16 tahun 2001. Bangunan gedung D. Pekerjaan struktur atas, pekerjaan struktur dinding penahan beban acuan SNI 03 3448 1994, SNI 03 6821 2002, SNI 03 6852 2002, PTT 03 2000 C dan atau perubahannya. Pekerjaan struktur dinding geser acuannya not applicable. Pekerjaan struktur kolom acuannya non applicable. Pekerjaan struktur balok acuannya non applicable. Pekerjaan struktur pelat acuannya non applicable. Pekerjaan beton bertulang acuannya SNI 8140 2016, SNI 6880 2016, SNI 2847 2019, SNI 1972 2008, SNI 036492 2000, SNI 2458 2008, SNI 033976 1995, SNI 032834 2000, SNI 033449 2002 dan atau perubahannya. Struktur beton prategang itu acuannya SNI 7730 2011, SNI 0076 2008 dan atau perubahannya. Pekerjaan struktur rangka atap acuannya SNI 7971 2013 dan atau perubahannya. Pekerjaan struktur baja SNI 1729 2020, SNI 6764 2016, SNI 8306 2016 dan atau perubahannya. Pekerjaan struktur kayu acuannya SNI 032445 1991, SNI 032491 1991, SNI 032450 1991 dan atau perubahannya. Bagian 3 lampiran PP nomor 16 tahun 2001. Pekerjaan mekanikal. Nah, pekerjaan pelaksanaan instalasi dan perlengkapan tata udara. Acuannya SNI 03 6390 2011, SNI 03 6767 2002, SNI 03 6769 2002 dan atau perubahannya. Pekerjaan instalasi dan perlengkapan proteksi kebakaran acuannya itu ada banyak. Instalasi dan peralatan pelamping dan pompa mekanik acuannya ada banyak. Instalasi dan peralatan bak penampung air itu acuannya ada banyak. Instalasi dan perlengkapan transportasi dalam gedung itu SNI 05 60 40 2004, SNI 05 75 2 2004 dan atau perubahannya. Bagian 3 lampiran PP nomor 16 tahun 2001. Pekerjaan elektrikal. Nah, itu
Pekerjaan instalasi dan peralatan satu daya listrik dan penerangan. Acuannya SNI 04 0227 1994 SNI 0225 2011 SNI 03 61 97 2000 dan atau perubahannya. Pekerjaan elektrikal, instalasi dan peralatan satu daya khusus genset dan UPS. Acuannya SNI 04 70 18 2004 SNI 04 7 19 2004 dan atau perubahannya. Pekerjaan instalasi dan peralatan proteksi petir, acuannya SNI 03 70 41 1 2014, SNI 03 7 15, 70 15 2004 dan atau perubahannya. Pekerjaan instalasi dan peralatan pembumian atau pentanahan. Acuannya SNI 0225 2011 dan atau perubahannya. Pekerjaan instalasi dan peralatan tata suara, acuannya not applicable, instalasi dan peralatan detektor alarm dan tanda bahaya, acuannya SNI 03 3985 2000 dan atau perubahannya. Instalasi dan peralatan komunikasi dan data, acuannya not applicable, instalasi dan peralatan sistem pengaman not applicable, instalasi dan peralatan otomasi bangunan not applicable, bagian lampiran 3 lampiran PP nomor 601, pekerjaan astik teror. Nah, ini pekerjaan penutup lantai, pekerjaan penutup dinding, pintu dan jendela serta penggantung, peralatan saniter, partisi, rangka dan penutup plafon, fasad, talang datar dan tegak, list pelang penutup atap, rambu dan tanda penunjuk arah, cat komponen dekoratif, pekerjaan ruang luar itu pelaksanaan taman dan vegetasi, perkerasan hardscape, perabotan taman, sumber resapan, kolam ekstensi, instalasi pengolahan limbah, instalasi pengolahan air, instalasi penjadi atau daur ulang air. Pekerjaan pengakhiran, pembersihan lahan, demobilisasi pekerjaan dan peralatan, pengujian, bahan struktur mengikuti ketentuan peraturan SNI, bahan bangunan dan peralatan itu acuan memiliki sertifikat pengujian SNI, ISO, STM, BJ, GIS, dan standar Eropa, sertifikat bebas bahan berbahaya dan beracun, FOK, dan tidak menggunakan bahan yang dapat merusak ozon atau berdampak pada efek rumah kaca, testing dan commissioning, itu acuannya lift dan eskalator, instalasi jalur listrik, seterusnya sampai instalasi pengolahan limbah. Penyerahan, nah ini dokumen gambar terbangun atau as-built daring, manual pemeliharaan dan perawatan bangun gedung, manual pengoperasian bangun gedung, buku panduan pemeliharaan dan pengoperasian peralatan, sertifikat jaminan peralatan dan perlengkapan bangunan, rekomendasi dinas terkait untuk lift dan eskalator, acuannya itu non applicable, transformator, instalasi listrik, proteksi petir, proteksi kebakaran, peralatan satu daya khusus genset, instalasi pengolahan limbah. Tata cara dan metode pelaksanaan proses bangun gedung. Satu, wajib menggunakan bahan, peralatan, dan perlengkapan yang ber-SNI. Dua, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang sistem manajemen keselamatan konstruksi SMKK. Tiga, dapat dilakukan dengan A, konvensional, B, prafabrikasi, C, pracetak, D, top down, dan metode installasi lainnya. Empat, metode pelaksanaan konstruksi. Metode pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan dengan cara A, padat karya, kriteria bangunan bertingkat rendah, teknologi sederhana, dan risiko rendah, bahan bangunan standar. Dapat dilakukan peralatan manual, tidak wajib menggunakan building information modeling. Dapat dilakukan oleh penyedia jasa klasifikasi kecil dengan melibatkan pengawas. B. Pada teknologi, kriteria bangunan gedung bertingkat menengah dan tinggi. Teknologi tidak sederhana dan risiko tinggi, bahan bangunan standar, memerlukan peralatan mekanik dan elektrik, wajib menggunakan BIM paling sedikit sampai dimensi kelima, dilakukan oleh penyedia jasa paling sedikit klasifikasi menengah dan melibatkan kuantitas survei dan manajemen konstruksi. Padat model kriteria bangunan pencakar langit dan super tinggi, teknologi dan risiko tinggi, bahan bangunan khusus memerlukan peralatan khusus yang canggih, wajib menggunakan BIM sampai dengan dimensi ke-8, dilakukan oleh penyedia jasa klasifikasi besar dengan melibatkan kuantitas survei, manajemen proyek, dan manajemen konstruksi. Dokumen pelaksanaan konstruksi merupakan seluruh dokumen yang disusun pada setiap tahap pelaksanaan konstruksi
yang dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi. Tahap persiapan. Penyedia jasa pelaksana konstruksi menyusun laporan peninjauan kondisi lapangan, rencana pelaksanaan konstruksi, standar manajemen mutu, pedoman SMKK. Tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Jadi jasa pelaksanaan konstruksi menyusun gambar teknis lapangan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan konstruksi, shop drawing, gambar yang disesuaikan dengan pelaksanaan SBL daring, laporan pelaksanaan konstruksi, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis, laporan uji mutu, laporan akhir pekerjaan perencanaan, pasal 193 PP nomor 16 tahun 2001. Berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri dari berita acara perubahan pekerjaan, berita acara pekerjaan tambah atau kurang, berita acara serah terima pertama, profesional handover, berita acara serah terima akhir, final handover, dilampiri dengan berita acara pelaksanaan konstruksi, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik. Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi, commissioning test disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi, manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpintahan plumbing, garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpintahan plumbing, sertifikat BGH pada tahap pelaksanaan konstruksi dalam hal ditetapkan sebagai BGH, surat penjaminan atau gangguan gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi, pasal 193 PP nomor 16 tahun 2001. Nah, referensinya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2001 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang bangunan gedung, PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum 21, penyelenggara pelaksanaan pelaksanaan gedung sesuai PP nomor 16 tahun 2001 tentang peraturan pelaksanaan bangunan nomor 8 tahun 2001, Jakarta, Direktorat Bina Penataan Bangunan Gedung, yaitu Majelis Cipta Karya Bangunan Kerjaan Umum. Nah, ini fabric.com desain by manufaktur, makro konstruksi, selesai. Terima kasih. Demikian tadi sharing materi terkait panduan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. Ini karyanya eh, tahun dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa 1 itu disusun oleh Pak Ishak Abdullah S. Arsitek, Sarjana Arsitek. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan berikutnya.